Selamat sore, Yosi, Nara, Nikel, Mela. Selamat sore. Ya, Wano di mana? Mela, Selamat sore. kakak. Oh, ada. Ya, baik. Mari kita mulai kegiatan kita, belajar kita di sore hari ini ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan mulai dari pagi hingga sampai sore hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat, kebaikan yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, sore hari ini kami mau dibentuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, berkati kegiatan kami di sore hari ini, alat-alat, jaringan yang kami pakai, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Yuk, kita mulai ya. Kemarin materinya tentang juru minum dan juru roti. Ya, keduanya mimpi. Lalu Yusuf bisa mengartikan mimpi itu. Nah, hari ini kita masih belajar tentang mimpi lagi ya, yaitu mimpinya Firaun. Nah, ini materi kita hari ini ya. Bari share screen dulu. Nah, ini materi kita sore hari ini. Coba Yosi dibaca, judulnya apa Yos? Mimpi Firaun, Kejadian 41 ayat 1 sampai 3. Ya, mimpinya Firaun. Juru minum, juru roti kemarin sudah diartikan. Nah, sekarang apakah Yusuf bisa mengartikan mimpinya Firaun? Mari kita lihat bersama-sama ya. Ada sebuah video. Belum, Bu. Oh, belum? Ya, Belum yuk. ditulis tuh. Ya, bari ulang ya. Mimpi Firaun. Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Oke, sudah ya? Kalau sudah, mari kita lihat ceritanya melalui sebuah video. Wah, Yusuf bersih dan keren. Diam! Aku mendengar tentang dirimu kau dapat menafsirkan mimpi. Betul begitu? Bukan aku. Ya ampun. Allah yang akan menjawabnya, Firaun. Dengarkan, dalam mimpiku aku berdiri di pinggir sungai. Tiba-tiba 7 lembu muncul dari sungai. Indah bentuknya dan gemuk. Makan rumput di tepi sungai. Lalu tampaklah 7 lembu lainnya muncul. Sangat buruk dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan habis 7 lembu yang gemuk itu. Juga dalam mimpi kulihat satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan bagus. Tetapi kemudian ada 7 bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur.
tiba-tiba mencuat. Lalu yang kurus memakan 7 bulir yang baik. Kedua mimpi itu sama. 7 lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang baik juga 7 tahun. Dan 7 lembu yang kurus dan buruk setelahnya juga 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang hampa dan tertiup angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Allah memperlihatkan apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tapi kemudian timbul 7 tahun kelaparan, dan segala kelimpahan itu akan dilupakan. Mesir akan kelaparan. Maafkan hamba, Fir'aun. Jika Tuanku tidak menyusun rencana menyimpan panen dari tahun kelimpahan, Mesir tidak akan bertahan. Firaun tidak akan suka dengan tafsirannya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang kehidupannya dipenuhi dengan roh Allah? Karena Allah memberitahu ini kepadamu, Yusuf. Tidak ada orang yang lebih bijak untuk kujadikan pengelola. Kau akan mengawasi tuayan dan menyimpan panenan untuk masa kelaparan. Kau akan menjadi gubernurku, tangan kananku di Mesir. Semua orang harus tunduk padamu. Aku tidak percaya. Oke, itu cerita kita minggu ini ya. Tentang mimpinya Firaun diartikan oleh Yusuf. Yuk, sekarang kita tulis satu-satu ya. Sebentar, Boris harus Bu, tadi kejadian 41.2 habis itu apa tadi? Kejadian berapa tadi? Ya, di layar sudah ada ya. 36. Kejadian 41 ayat 1 sampai 31. Yuk, kita mulai ya. Ya. Suatu hari Raja Firaun bermimpi. Kalau minggu lalu yang mimpi juru minum dan juru roti, minggu ini kita ceritanya tentang Firaun yang bermimpi. Ya, suatu hari Raja Firaun bermimpi. Sudah ya? Yuk, kita lanjut. Apa mimpinya? Mimpi yang pertama ya, ada 7 ekor lembu gemuk sedang makan rumput. Nah, kemudian muncul 7 ekor lembu yang kurus. Sama-sama di sungai Nil. Bu, bentar pensilku patah, Bu. Ya, ayo baru tunggu. Ya, bisa ya, Nak? Itu mimpi yang pertama. Ada 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus di sungai Nil. Sudah? Kita lanjut ya. Berikutnya, nah, 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Biasanya yang gemuk makan yang kurus ya. Kalau ini kebalikannya. Yang
kurus memakan yang gemuk. Nah, seperti pada gambar itu ya, lembu-lembu yang kurus memakan lembu-lembu yang gemuk. Sudah? Nah, kira-kira artinya apa? Belum. Nah, setelah mimpi itu, Yusuf mampu mengartikan, ya. Waktu cerita kemarin, juru minum dan juru roti, ada salah satu dari mereka yang berhasil kembali ke istana. Nah, kemudian menceritakan kepada Raja Firaun bahwa ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi. Coba dipanggil ke istana, kira-kira bisa nggak mengartikan mimpiku? Nah, dari mimpi yang pertama, maka Yusuf mengartikan seperti yang ada di gambar ya. Artinya akan datang 7 tahun kelimpahan di Mesir. Lalu akan timbul 7 tahun lagi kelaparan. Nah, jadi kedepannya dalam waktu dekat ini Mesir itu akan kelimpahan. Kelimpahan dalam hasil panennya. Gandumnya banyak, tanahnya subur, ya, hasil panennya banyak. Itu akan dialami selama 7 tahun. Tetapi 7 tahun berikutnya akan ada kekeringan, hasil panennya tidak baik, bahan makanan sudah mulai habis, sehingga akan menimbulkan kelaparan. Nah, ini arti mimpinya ya. Kalau minggu lalu kata kuncinya ada di angka 3, hari ini kata kuncinya ada di angka 7. Ya ta? Kan kemarin mimpi juru minum juru roti itu 3 hari kemudian ada yang akan dihukum gantung. 3 hari kemudian akan dibebaskan dan kembali melayani Firaun. Nah, itu 3. Kalau sekarang 7. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Coba Bu Hari tanya sama Yosi. Yos, apa mimpi Raja Firaun yang pertama tadi? Tunjuk 7 lembu gemuk dimakan 7 lembu yang kurus. Ya, artinya apa? Raika ada atau ini? Apa arti mimpi itu Raika? Artinya akan datang 7 tahun kelimpahan, lalu timbul 7 tahun kelaparan. Oke, terima kasih. Yuk lanjut ya. Ternyata mimpinya nggak cuma sekali, ada mimpi lagi. Yuk dilihat. Nah, mimpi kedua ada satu tangkai dengan 7 bulir gandum yang gemuk. Nah, kemudian satu tangkai lagi gandumnya kurus. Ada 7 tangkai tetapi kurus ya. Kalau tadi lembu, sekarang gandum. Sama-sama di angka 7, yang 7 gemuk, yang 7 tangkai kurus. Oke, 7 bulir gandum gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Sudah ya. Kita lanjut. Nah, kemudian
7 bulir gandum yang kurus memakan 7 gandum yang gemuk. Ya namanya mimpi kok ya, mimpi itu kan bunga tidur. Kadang-kadang sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi. Nah, masa gandum, makan gandum gitu ya. Namanya juga mimpi. Mimpi Firaun yang kedua, ada 7 bulir gandum gemuk dan 7 bulir gandum kurus. Yang kurus memakan yang gemuk. Sama ya, kayak lembu tadi ya. Lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk. Nah, ini sama. Gandum yang kurus memakan gandum yang gemuk. Namanya juga mimpi, perlu diartikan. Ya, artinya apa? Tidak semua orang bisa mengartikan mimpi itu dengan baik. Tetapi Yusuf diberi kuasa, diberi talenta oleh Tuhan supaya bisa mengartikan mimpi itu. Nah, mimpi yang kedua ini kira-kira artinya apa ya? Mari kita lihat. Oh, ternyata sama. Akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun berikutnya akan terjadi kelaparan. Sama ya? Terus juga, Bu. Enggak usah, enggak apa-apa. Sama artinya ya. Kita lanjut ya. Artinya kan sama. Kita lanjut. Nah, waktu selesai mengartikan mimpi itu, Yusuf memberi saran kepada Firaun supaya menunjuk orang untuk mengelola dan menyimpan hasil panen ketika kelimpahan supaya tidak terjadi kelaparan. Nah, Yusuf memberi saran kepada Firaun supaya menunjuk orang untuk mengelola hasil panen saat kelimpahan sehingga nanti ketika kelaparan orang-orang Mesir tidak susah untuk mencari makan, tidak merasakan kelaparan karena sudah menyimpan hasil panen saat kelimpahan. Nah, itu butuh orang yang pinter ya. Butuh orang yang punya talenta, kemampuan supaya bisa mengelola. Karena Tuhan sudah berikan petunjuk itu jauh-jauh hari. Supaya saat kelimpahan, orang-orang Mesir menyisakan sebagian untuk disimpan. Mengantisipasi ketika 7 tahun lagi akan mengalami kelaparan. Nah, kira-kira siapa nanti yang ditunjuk oleh Firaun? Nanti kita belajarnya minggu depan ya. Kira-kira siapa orang yang ditunjuk oleh Firaun untuk mengelola, menyimpan hasil panen di Mesir. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Berkaitan dengan mimpinya Firaun. Yusuf memberi saran kepada Firaun supaya menunjuk orang untuk mengelola dan menyimpan hasil panen saat kelimpahan. Sehingga ketika tiba tahun-tahun kelaparan, orang-orang Mesir tidak mengalami kelaparan. Bagus idenya atau sarannya Yusuf ya. Nah, kira-kira nanti diterima tidak oleh Firaun saran itu? Siapa yang ditunjuk? Nah, besok kita belajar minggu depan. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Oke, sudah ya? Kalau sudah, sebelum kita ke sini, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari mimpi Firaun? Bu Ari mau tanya satu-satu dulu. Dari Nara. Aku jangan dulu. Aku jangan dulu. Yuk, Ra. Mimpinya Firaun tadi ada 2. Apa saja?
Lembu yang kurus memakan lembu yang besar, Gemuk. yang gemuk. Terus gandum yang kurus memakan gandum yang gemuk. Berapa? Ada berapa angkanya? 7. Ya, oke. Yuk coba diulang, Wano. Apa mimpi Firaun? 2 mimpi yang dialami oleh Firaun. 7 ekor lembu gemuk makan rumput dan 7 ekor lembu kurus berdiri di sungai. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk dan Mimpi yang kedua. 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Oke. Sekarang artinya. Coba apa artinya Mela? Artinya akan datang 7 tahun kelimpahan, lalu timbul 7 tahun kelaparan. Oke, terima kasih. Berarti sudah paham semua ya? Mimpinya Firaun artinya apa? Nah, itu yang kita pelajari sore ini. Yuk, lanjut. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisahnya mimpi Firaun sore ini? Kita lihat di slide-nya ya. Nanti kalau ada yang mau menambahkan boleh. Yang pertama, Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui mimpi. Ya, tidak semua orang atau tidak semua mimpi itu adalah Tuhan berbicara ya. Tetapi ada kalanya Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui mimpi. Di kisah tadi, Tuhan menyampaikan suatu peristiwa yang akan terjadi melalui mimpinya Firaun. Ya. Lalu yang kedua, berkatalah dengan jujur. Yusuf mengatakan yang sejujurnya tentang makna atau arti dari mimpi Firaun. Dicontoh ya sikapnya Yusuf. Apa yang dia tahu, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui dirinya, dia katakan sejujurnya. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha memberi masukan atau saran yang baik. Ya, memberi masukan atau saran yang baik. Ketika ada temanmu dalam suatu kesulitan, dalam suatu masalah tertentu, berusahalah untuk memberi masukan, nasihat, atau saran yang baik. Di kisah tadi, Yusuf memberi saran yang baik kepada Firaun. Baik loh sarannya tadi, supaya 7 tahun masa-masa sulit, kelaparan yang akan dialami, orang Mesir tidak merasakan. Karena ketika berkelimpahan, mereka bisa mengelola dan menyimpan dengan baik. Nah, Yusuf memberikan saran kepada Firaun. Oke, Nigel kenapa angkat tangan, nak? Yang tadi itu kan nulis ya yang tadi. Nah terus yang ditulis itu merahnya tetap Bu. Iya, iya Yang boleh. Merahnya saja. Sampai nomor berapa kamu? Aku udah selesai. Wih, hebat, pinter. Sekarang nulisnya sudah mulai cepat ya. Sudah selesai semua ya? Raika sudah selesai? Sudah. Oke, yuk Mela, Wanu juga sudah selesai ya. Baik, anak-anak itu yang kita pelajari sore hari ini ya. Terima kasih banyak sudah bergabung, meluangkan waktu untuk belajar tentang cerita-cerita di Alkitab. Ini masih di kitab Kejadian loh ya. Sudah banyak sekali yang bisa kita pelajari. Besok kita akan lanjut Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan seterusnya ya. Maka Bu Hari berharap setiap Sabtu kita luangkan waktu sebentar untuk kita sama-sama tahu belajar tentang cerita-cerita yang ada di Alkitab. Besok kalau ada lomba CTA Dan menulis panjang. oh iya, Menulis dan menulis panjang. Enggak panjang-panjang banget ya. Bu Hari mulai bagi-bagi supaya kalian menulisnya tidak terlalu panjang ya. Besok kalau ada lomba cerita Alkitab,
atau cerdas cermat Alkitab yang rajin mengikuti ceria pasti bisa menjawab ya, sudah tahu kisah-kisahnya. Baik anak-anak, terima kasih untuk sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa ya. Siapa yang mau berdoa untuk doa penutup? Aku tahu yang Iya, dicatat kemarin betul, itu. Nigel. Ayo Nigel, teman-temannya diajak berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih atas kegiatan ceria sore hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari tentang firman Tuhan hari ini dapat kami simpan dalam hati kami masing-masing dan dalam setiap perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu besok pagi ya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.